Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tebak siapa ya? Teman lama ya. Pak Indra sekarang terlibat di kegiatan apa sekarang? Ini kita di Bening Saguling. Bening Saguling. Ya. Bening Saguling. Nah kemarin itu beja-beja dapat kapal taruh nih. Selamat Pak Indra. Mudah-mudahan inilah sukses selalu. Nah sekarang apa yang perlu saya bantu nih dari pengairan kira-kira untuk mensupport Bapak nih? Ya jadi kan kita punya program tuh di Bandung Barat itu, karena kan ada beberapa anak sungai Citarum itu yang kotor, Yang yang pertama ya. penuh dengan sampah, di mana sampah-sampah yang dari anak sungai Citarum kan dia akan masuk sungai Citarum. Oh iya, iya betul-betul. Nah kita punya program dengan Sungai Watch yang dari Bali itu mau membersihkan anak-anak sungai di anak-anak sungai yang menuju Sungai Citarum. Banyak sekali kan anak sungai yang di Bandung Barat yang menuju Sungai Citarum, termasuk juga irigasi Pak Latif, Betul banyak betul Pak. sampahnya. Betul. Nah Sungai Watch ini dia punya program yang untuk pembersihan anak-anak sungai. Nah kita perlu berkolaborasi nih sama Iya iya iya. Bandung Barat Bandung Barat betul. di sana. Seperti Ya nanti kan kita bisa dengan apa LH dengan PU Pengairan Betul. sama yang BBWS. Nah, kita juga ini Pak lihat dari kondisi alam kita ini sudah mulai air harus rusak parah tidak, Iya, tapi perlu penanganan ini Pak, konservasi di hulu betul. ya, ketika rusak juga di apa di sekitar yang limbah-limbah sampah. Betul. Ini juga perlu perhatian semua pihak Pak. Iya. Ya memang masalahnya yang di anak-anak sungai itu ternyata itu Pak Latif, pertama kan ada alih fungsi lahan ya di hulu. Iya betul betul. Harusnya di depan lahan itu Iya iya iya. sekarang berubah fungsi menjadi pertanian. Otomatis itu kan membawa sedimen yang masuk ke hilir ya Pak Latif. Ya betul, di samping ini Pak ya keberatan penduduk ya, jumlah penduduk, terus alih fungsi lahan juga ini berpengaruh Pak ya. Betul, betul. Dan ini barangkali yang perlu kita terus galakan ini Pak, kampanye sadar penyerahan publik ya masyarakat ya. Iya. Banyak yang buang sampah ke sungai gitu. Ya betul Pak. Jadi kan kalau kita berbicara tentang sampah ya ada dua Iya Pak Latif. iya iya. Pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan yang ya. kedua ada kebijakan. Oh Kalau kebiasaan itu ada di ranah masyarakat, iya iya. di mana masyarakat membiasakan memilih sampah di rumahnya. Jadi sampah itu diselesaikan di rumah. Iya iya Kedua iya. kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah itu terutama pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur, Iya iya iya. sementara pemerintah pusat terkait dengan kebijakan kaitan dengan packaging. Pak Latif. Oh Karena packaging. yang namanya packaging plastik itu kan bukan kebijakan dari pemerintah daerah, Iya tapi betul dari betul. pemerintah pusat. Nah itu yang harus memang dimatchingkan sehingga Iya. tidak lagi banyak packaging atau bungkus makanan yang dari plastik yang tidak bisa direcycle di daur Iya. ulang. Itu masalahnya. Jadi banyak packaging yang berasal dari plastik, di mana plastiknya itu tidak bisa direcycle. Nah itu yang memang harus disosialisasikan Iya iya iya. pemerintah di situ untuk turun tangan. Di samping itu juga masyarakat umum ya dia harus terbiasa untuk memilah gitu di rumah, sehingga sampah itu bukan lagi masalah, tapi seharusnya sampah itu berkah. Berkah ya betul. Nah ini Pak Pak Indra nih, kalau Bening Saguling ini sekarang kegiatan yang ini apa saja Pak kira-kira Di yang Saguling kita punya 4 kegiatan Pak Latif. Pak kegiatan? Ya, Alhamdulillah ya. pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan. Kita memberdayakan masyarakat di sekitar Sungai Citarum. Mereka dikasih perahu oleh kita untuk mengambil sampah. Sampahnya kita beli, nah kita olah menjadi aneka produk lalu kita jual. Yang kedua juga ada pemberdayaan kerajinan eceng gondok. Masyarakat dilatih untuk bikin kerajinan eceng gondok. Terus dengan eceng gondok ini kita jual hasil kerajinannya. Ya. Yang ketiga juga kita punya yang namanya sekolah alam, donasi inspiratif, yaitu sekolah anak-anak pemulung. Jadi anak-anak pemulung yang ada di Sungai Citarum itu kita sekolahkan gratis. Iya iya iya. Yang ketiga kita punya yang namanya ini hutan komunitas Citarum. Jadi kita menanamin pohon di sekitar Sungai Citarum itu kita tanamin ada kurang lebih ada 4 hektar. Oh 4 Nah, hektar. ya. Dan yang keempat kita punya program yang namanya juga sosial. Jadi Sosial, ya. membantu masyarakat untuk ke situ. Nah dari situ alhamdulillah tahun 2020 kita dapat Kalpataru dari Alhamdulillah. LHK. Oke bagus, selamat Pak Indra ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini. Ini sekarang bagian itu ya. Oh, iya, Mas iya. materi oke selamat Pak. Ya, nah. Bening Saguling ya. Oke selamat Pak Indra. Mudah-mudahan berkah lah. Amin. Oke guys, itu saja yang sebagai pembuka. Nanti Pak Indra mau ngasih materi. Mudah-mudahan ini bermanfaat segala apa yang disampaikan Pak Indra, dan kita ingin KBB ini lebih maju dan sekitar KBB Bandung Induk Cimahi
terus Sumedang, Bandung Raya bisa terinspirasi dan seluruh Indonesia, malahan untuk subscriber saya yang ada di Malaysia, Singapura bisa promo. Oke, selamat mendengarkan guys. Bapak Ibu sekalian, sebelum yang ada problem masyarakat itu sendiri yaitu sosial ekonomi masyarakat. Dua masalah itu kalau kita dekatkan akan ada solusinya. Di mana masalah sosial ekonomi masyarakat dan masalah kerusakan lingkungan kalau kita dekatkan itu ada irisannya. Irisannya itu sebenarnya pemberdayaan. Dan saya lihat sebagai generasi muda bukan saatnya lagi menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Dan peluang itu sendiri bisa diciptakan dari masalah yang ada. Kita bisa berbuat dengan apapun yang kita bisa untuk Indonesia. Pertama, pelestarian lingkungan, kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga pendidikan, keempat sosial. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk memberikan paparan terkait dengan pengelolaan air ya dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ada di sana. Barangkali saya banyak pada sharing yang berbeda ya, karena kami sudah bermaksud untuk menggurui mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu bagaimana teknologi tepat guna ini yang sebenarnya sudah ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat salah satu permasalahan Sungai Citarum selain sampah itu adalah kualitas air. Kualitas air itu dengan Geri menyusuri Sungai Citarum dari Hulu, dari Majalaya sampai ke Muara Gembong itu sangat parah sekali Bapak Ibu sekalian di Citarum, di mana sampah, semua sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat semuanya masuk ke Sungai Citarum. Selain sampah juga tadi limbah-limbah yang dari pabrik dan sebagainya itu tidak ada aturannya seperti itu. Nah, ketika kami melangkah dengan Geri waktu itu, maka dari situ lahirlah yang namanya Citarum Harum, dan sekarang memang ada banyak perbaikan terkait dengan masalah Sungai Citarum. Tapi pada kesempatan ini saya ingin coba mengajak Bapak sekalian bagaimana kita coba mengelola manajemen air yang ada di sekitar kita dengan menggunakan teknologi atau peralatan yang ada di sekitar kita. Ya, ini kalau kami bikin yaitu yang namanya water treatment dari menggunakan limbah plastik Bapak sekalian. Jadi kita ingin coba sharing bagaimana memanfaatkan limbah plastik ini menjadi sebagai media untuk mentreatment air yang ada di sekitar kita. Bisa saja misalnya dari toilet rumah kita, atau misalnya kita punya balon atau punya kolam kecil, airnya bisa jadi tetap jernih dan sehingga kita tidak perlu lagi menambah air, mengganti air tanah seperti itu, sehingga kita bisa menghemat air. Dan itu sangat mudah sekali karena konsepnya sudah ada di alam. Oke, bisa lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Langsung ke nah, pertama bahwa keunggulan dari treatment air ini kita menggunakan yang namanya sampah. Boleh pinjam jadi kita menggunakan, kalau saya menggunakan sampah dari jenis plastik PET. Ini jenis plastik PET. Ini jenis plastik PET. Jenis plastik itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, tapi yang kita gunakan adalah jenis plastik PET. Kalau kita punya misalnya air mineral seperti ini kalau misalnya kita sudah minum, kita buang. Padahal sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk mentreatment air. Dari plastik ini Bapak Ibu sekalian, yang kalau atasnya ini yang tutupnya itu jenis plastiknya HDPE, high density polyethylene, dan kalau di dalam air dia akan terapung kalau dia tutupnya. Tapi kalau yang batangnya ini adalah jenis PET, kalau di dalam air dia tenggelam. Nah, kenapa kita menggunakan PET? Karena salah satunya PET itu kalau di dalam air dia akan tenggelam. Dan kita bikin nanti si PET ini menjadi rumah bakteri. Jadi rumah bakteri, oke lanjut. Prinsipnya adalah begini. Jadi prinsipnya adalah ketika misalnya kita punya kolam atau misalnya kita punya septic tank, itu pasti airnya sangat kotor dan banyak mengandung amonia. Dan amonia itu kita treatment, kita proses menjadi nitrit dan menjadi nitrat dengan menggunakan ini. Jadi ini sebagai rumah bakterinya. Oke, lanjut. Ini prinsipnya.
Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, alam juga sudah melakukan itu. Alam sudah melakukan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya jalan-jalan di sungai, itu ada program yang namanya Sanimas Sandes. Iya. Di mana dalam Sanimas Sandes itu yang namanya ipal komunal milik masyarakat, itu mereka pasti membutuhkan yang namanya media water treatment dari plastik. Kalau misalnya mereka beli dari perusahaan, itu satu bijinya bisa sampai Rp700 satu bijinya. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri, itu 1 meter persegi cuma kurang lebih cuma Rp1 juta. Artinya sangat luar biasa, penghematannya sampai 60%. Padahal fungsinya adalah, nah ini yang dimaksud oleh saya, bagaimana kita melestarikan lingkungan, bagaimana kita melestarikan lingkungan, tapi mampu memberdayakan masyarakat dan mampu memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Itu seperti itu. Oke, lanjut sekalian. Nah, konsepnya seperti ini, Bapak sekalian. Konsepnya. Jadi, ketika misalnya kita punya kolam atau toilet atau misalnya septic tank, supaya septic itu nanti buangan air ke sungainya jadi bersih, maka di setiap bak ini kita simpan aqua botol yang dimana aqua botol ini nanti direkayasa. Dimana di sini ada aqua botol ini, kita tegaknya isi lagi dengan aqua botol, sehingga air yang masuk dari sini, Bapak sekalian, nanti di sini juga ada jadi air yang masuk dari sini, di sini nanti ada media, Bapak sekalian, dan terus media 1, media kedua, media ketiga, media keempat, media kelima, sehingga nanti air yang begitu masuk dari sini, yang keluar dari sini sudah, dan itu hanya menggunakan aqua botol. Lanjut.